Barat merupakan sektor penting yang menopang perekonomian masyarakat pesisir. Wilayah ini dikenal dengan aktivitas perikanan tangkap yang cukup aktif, terutama melalui pangkalan pendaratan ikan tiku. Pangkalan pendaratan ikan tiku atau bisa disebut dengan PPI memiliki dua jenis armada penangkapan, yaitu perahu tanpa motor dan kapal motor dengan ukuran bervariasi, mulai dari di bawah 3 GT hingga 15 GT. Meskipun telah ada PPI, nelayan di Tiku masih mengharapkan pembangunan pelabuhan perikanan yang lebih representatif untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Dengan potensi yang dimiliki dan dukungan dari berbagai pihak, perikanan di Tiku diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian lokal serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Nah, bisa dilihat ini day 1 PKM. Nah, selanjutnya di sini saya ikut bersama Bapak nelayan dalam perawatan pukat. Baik, di sini saya ikut terjun bersama pelaku utama dalam proses perawatan pukat tradisional. Proses ini dilakukan bertujuan untuk memberi warna kepada pukat. Warna tersebut berasal dari getah kulit pohon bakau. Proses ini dilakukan di bawah terik matahari. Nah, di sini kita ikut membantu bapaknya. Proses selanjutnya kita akan menjemurnya di bawah terik matahari. Bisa dilihat ini adalah ampas dari kulit pohon bakau. Saat ini pada wawancara pertama saya bersama Bapak Naspaldi. Pada bulan ini bapaknya mengalami kerugian, diperkirakan karena sedang musim paceklik. Dengan pendapatan bulan ini berkisaran 2 juta dan pengeluaran 3 juta. Jenis kapal yang bapaknya pakai berupa kapal kayu dengan groston 7, mesin stempel 1 unit dengan merek Yamaha, dan besar daya 5 PK. Jenis alat tangkapnya berupa jaring dengan ABK 2 orang, lama trip melaut sekitar 1 hari. Rata-rata hasil tangkapnya pada musim puncak sekitar 200 kilo. Musim biasa dan musim paceklik bapaknya tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali. Sehingga dapat dikatakan bapaknya pada bulan ini mengalami kerugian. Baik, di sini sudah ada beberapa kapal yang sudah tidak terpakai lagi karena kerusakan berat. Ada 1, 2, 3, 4. Halo, lanjut, day 2 PKM. Nah, bisa lihat sendiri, hari kedua PKM cuacanya agak mendung ya. Nah, di sini saya melihat dan ikut membantu bapaknya dalam menjahit jaring ikan. Menjahit jaring ikan yang rusak adalah keterampilan penting bagi nelayan, karena jaring yang robek bisa mengurangi hasil tangkapan atau bahkan membuat ikan lolos. Nah, pada wawancara kedua, saya bersama Bapak Herman. Bapak ini memiliki pendapatan yang cukup besar setiap bulannya, bisa mencapai puluhan juta dengan ABK 10 orang dan memiliki pengeluaran sebesar 5 juta. Jenis kapal yang bapaknya pakai berupa kapal kayu dengan groston 3. Alat tangkap yang dipakai berupa jaring dan pukat. Lama trip melautnya berkisaran 5-6 jam. Rata-rata hasil tangkap yang didapat jika pada musim puncak bisa mencapai 200 kilo. Jika musim biasa hanya 100 kilo. Dan jika musim paceklik bisa sama sekali tidak berpendapatan. Ikan yang ditangkap bapaknya berjenis ikan tongkol. Ikan tersebut termasuk ikan yang mahal dengan perkiraan harga 13.000 per kilonya. Ada juga ikan yang paling murah berjenis ikan kerong dan ikan kering. Jika bahasa daerah di Sumbernya, ikan maco. Selanjutnya, di sini saya membantu para nelayan untuk melaut di sore hari. Nelayan yang melaut sore hari adalah pemandangan umum di banyak wilayah pesisir, termasuk di daerah seperti Tiku, Agam. Di sini saya membantu nelayan membawa balok es guna untuk menjaga kualitas hasil tangkap ikan dan menjaga kesegaran ikan. Jika tidak membawa es, risikonya dapat berupa ikan cepat busuk, bau amis menyengat, daging lembek. Harga jualnya juga turun drastis. Yeay, sampai pada hari ketiga PKM.
Di sini seru banget, kita diajak sama bapaknya untuk berlayar ke pulau. Nah, beginilah kelihatannya mesin stempel saat dipergunakan. Adegan tersebut tidak boleh dilakukan ya Sobat Bahari karena bisa merusak biota yang ada di laut. Baik, di sini saya diajak bersama Bapak pelaku utama perikanan untuk pergi ke pulau. Bisa dilihat saya sudah berada di teknik. Dan saat berada di pulau kita mendapatkan teripang. Teripang adalah hewan invertebrata Holotrodia yang dapat dimakan. Teripang memiliki kulit yang kuat dan elastis seperti karet dan banyak kaki tabung. Nah, seperti yang kita lihat di video, teripang mengeluarkan cairan putih sebagai pertahanan dirinya saat merasa terancam. Cairan tersebut berupa seperti tali yang lengket. Karena perkiraannya sekarang lagi musim paceklik, pendapatan yang didapatkan nelayan hanya sedikit. Nah, selanjutnya kita pergi ke pasar yang ada di Tigo. Di sini saya sedang mewawancarai salah satu penjual yang ada di sana. Sampai pada akhirnya hari keempat PKM. Sepertinya ini hari terakhir saya praktek karena keterbatasan waktu. Nah, pada saat ini saya sedang menuju ke tempat pembudidaya udang faname. Udang faname dengan nama ilmiah Lithopeneus faname adalah salah satu jenis udang yang paling populer dan banyak dibudidayakan di dunia, termasuk di Indonesia. Udang ini sering disebut juga sebagai white leg shrimp atau udang kaki putih karena warnanya yang cerah keputihan. Nah, selanjutnya di sini wawancara keempat saya bersama Bang Edo di tambak udang faname. Selanjutnya kita menuju ke lokasi hutan mangrove. Mangrove adalah jenis hutan bakau yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis di sepanjang garis pantai, muara sungai, dan estuari. Mangrove merupakan ekosistem terpenting yang berada di pesisir pantai. Wilayah ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Selain menjaga kelestarian alam, konservasi mangrove dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
di sini cuma masakan di rumah, kadang penjual yang juga ikut membeli